Ini kan ada 3 film yang kamu majukan ya. Targetnya seperti apa sih 2024? Mengingat sebelum-sebelumnya kan kamu juga udah Sinemaku dapat penghargaan ya. Targetnya seperti apa? Entah dalam bentuk jumlah penonton atau penghargaan lagi atau kalau kita pas produksi film itu targetnya benar-benar semoga bisa nyiptain karya yang bagus dan disukai sama penonton yang banyak gitu. Pasti sebagai produser punya harapan untuk penontonnya banyak gitu ya, karena pasti kalau kita udah bikin karya yang bagus pengen dong karyanya ditonton sama banyak orang gitu kan, dan pasti ada harapan itu, pengen box office lagi, pengen penontonnya banyak. Tapi kita juga nggak mau muluk-muluk dan menjadikan itu target satu-satunya kita gitu. Yang paling penting syutingnya lancar, hasilnya bagus, penonton itu bonus dan penghargaan itu bonus gitu. Karena kemarin pas ketika berhenti di sini juga nggak nyangka bisa dapat penghargaan sebanyak itu waktu itu di Indonesian Movie Actors Awards ya. Kayak benar-benar nggak nyangka bisa masuk nominasi, nggak nyangka juga dapat pilihan penonton terus di Festival Film Indonesia juga. Jadi itu benar-benar semuanya bonus. Kalau target kita dalam berkarya, karyanya dulu semoga bagus, production value-nya bisa naik dari film sebelumnya. Jadi belum berani ambisius ya? Enggak, emang kalau dalam berkarya tuh semakin ambisius atau semakin tinggi targetnya kan akan semakin tinggi juga tingkat kecewanya ya. Dan di sini tuh di Sinemaku Pictures yang penting adalah happy, karena tagline kita Here Comes the Fun. Emang kita berkarya untuk bersenang-senang gitu. Jadi nggak mau orang-orang di dalamnya tuh stres gara-gara udah ditargetin sama produsernya gitu. Tahun kan banyak banget seriesnya. Tahun ini kan ada 3 film. Seriesnya kayak gimana? Oke, kita tetap produksi series. Jumlahnya juga sama banyaknya sama tahun lalu. Tapi yang aku main cuma 1 gitu. Jadi memang aku lumayan membatasi diri aku di depan layar karena aku harus fokus di belakang layar kan. Tahun ini aku benar-benar fokus di belakang layar untuk Sinemaku Pictures gitu. Jadi di depan layarnya cuma 1 film dan 1 series supaya penonton juga kangen ya, karena di 2023 kemarin karya aku tayang semua tiap bulan tayang. Jadi aku rasa di tahun ini ya istirahat sejenak lah. Lili, untuk Sinemaku sendiri kriteria pemilihan cast cowok itu harus fanbase-nya. Harus apa? Fanbase-nya gitu. Kriteria dalam memilih karakter bukan dari fanbase ya, tapi karakternya itu sendiri cocok nggak dimainin sama si aktor. Karena kalau fanbase-nya gede tapi karakternya nggak cocok, terus actingnya jadi nggak cocok, itu juga menurut aku jadi bumerang untuk filmnya gitu. Kebetulan memang karakter-karakter kita itu cocok buat Mas Lisa, cocok buat Brian gitu. Apalagi Iqbal yang juga terlibat jadi produser kreatif gitu ya. Terus tiba-tiba mereka punya fanbase yang besar ya, itu jadi bonus ya. Apalagi saya marketingnya juga, jadi itu bonus sebagai marketing. Tapi itu nggak menjadi faktor utama kita memilih pemain. Waktu itu ramai dengan adanya sambutan sangat baik di film-film sebelumnya, juga jadi ada pressure sendiri nggak sih film selanjutnya? Pressure-nya sih kalau dari kita sendiri adalah seberapa besar impact yang bisa kita kasih gitu. Kayak kalau tadi ngomongin targetku adalah Sinemaku Pictures ini bisa punya impact yang positif terhadap perfilman Indonesia sendiri gitu. Karena aku dan Prilly selalu merasa bahwa kesempatan yang besar di industri perfilman Indonesia itu selalu dikasih sama orang yang punya nama yang besar. Sedangkan harusnya kepada orang yang punya kapasitas yang besar gitu. Makanya Sinemaku Pictures mau berusaha untuk pelan-pelan ngasih warnanya sendiri, ngasih gerakannya sendiri, bahwa kita pengen ngasih kesempatan yang baru untuk talenta muda di Indonesia juga. Kayak salah satu series yang mau kita kerjain itu juga debut directing juga dari salah satu tim kreatif kita. Mulai juga Tempurun, horor pertamanya Sinemaku, itu ditulis oleh orang yang debut juga dalam penulisan skenario dan disutradarai oleh orang yang debut juga dalam karir sutradara. Karena kalau sudah kita mulai, nanti akhirnya nggak ada regenerasinya, dan kita berharap ada Mamon Titiwa yang baru, ada Mas Joko Anwar yang baru, ada Mas Rita yang baru, dan director-director muda yang nanti juga bisa mengisi industri perfilman Indonesia lebih besar lagi. Dan harapan aku satu adalah bagaimana film kita bisa diterima juga di luar. Dan kita juga beraninya nggak beralasan ya, kita pasti udah milih mereka yang emang serius dan menekuni bidangnya gitu. Jadi di saat kita ngumpulin tim kreatif, kita juga ngeliat bagaimana mereka menulis skrip, walaupun mereka nggak pernah belajar atau sekolahnya tuh nggak di bidang film gitu. Tapi pas mereka
menulis, pas mereka mengeluarkan ide cerita, justru ide ceritanya tuh yang out of the box yang mungkin gak kepikiran sama kita gitu, karena mungkin mereka jauh lebih muda atau mungkin mereka ada di bidang yang lain. Kalau saya sama Ungga kan dari kecil kita udah di bidang ini gitu, tapi Genji yang tidak pernah ada di industri film ternyata mungkin punya cerita yang lebih luar biasa lagi atau lebih kreatif lagi, dan akhirnya kita melihat potensi-potensi itu, baru kita berani kasih kesempatan untuk ayo nulis skenario, ayo ngedirect. Jadi nggak semata-mata kayak cherry pick the people terus kayak ayo ngedirect, tapi kita belajar sama-sama gitu, kita grooming dulu sama-sama gitu. Seneng banget. Aku akan dengan senang hati maksudnya dan berkolaborasi. Aku berharap Sinemaku bisa berkolaborasi dengan banyak nama keren di Indonesia, jadi bagian dari regenerasinya gitu. Karena menurut aku bukan untuk menggantikan, tapi untuk membuat industrinya terus berkembang bareng-bareng gitu, karena itu harapan aku. Mayan diri sekarang lebih nyaman itu akan berdepan dengan keberadaan yang sama yang saya nyamar semuanya kebetulan. Enggak sih, kalau gue sendiri gue nggak pernah mau membatasi apa medianya gitu, jadi ketika memang ada panggilan hatinya untuk ngambil sesuatu ya sikat aja. Kalau saya kayaknya belum kepikiran untuk kayak mundur 100% dari acting di depan layar terus cuma di belakang layar ya, karena aku pun pertama kali di industri film itu jatuh cinta sama seni peran gitu. Aku emang seneng acting gitu, dan sampai kapanpun acting itu adalah menurut aku ilmu yang nggak akan habis-habis dan harus terus dipelajari gitu. Jadi kedepannya aku akan terus acting, terus belajar acting, karena inspirasi aku juga itu Christine Hakim. Aku pengen kayak dia gitu, yang berkarya terus sampai kapanpun, tapi tetap juga di belakang layar, karena aku juga mulai jatuh cinta sama dunia di belakang layar gitu, menulis cerita, ngurusin marketing, ngurusin acara kayak gini gitu, bisa melihat antusias dari publik lebih lagi. Ya Sinemaku Pictures tuh juga is my baby gitu, jadi aku juga akan berusaha menyeimbangkan keduanya antara belakang layar sama depan layar. Nanti kalau ke depan ada tiba-tiba ada kesempatan yang lain lagi, ya pasti kalau misal aku prinsipnya kalau masih muda waktu kesempatan diambil aja gitu. Jadi bahas sedikit sih, mungkin bisa disebut online untuk mimpi kita buat industri perfilman Indonesia sendiri dan generasi yang berkembang. Jadi ya apapun yang mau dipikirin sama orang lain, buat kita hajar terus saja, karena ya kita berharap banyak anggota baru yang bisa dapat kesempatan di industri. Tapi membangun kayak ini kan tadi juga dibilang kalian perlu komentar. Mengalah dan woi. PH ini semakin maju kan, ini kepala yang berbeda, manajemen itu setiap. Ya kalau kepalanya sama, justru nanti nggak akan ada yang mengkritik dan nggak ada yang saling koreksi ya. Aku sering misalnya ngasih koreksi atau ngasih masukan ke Umay itu gitu. Karena itu terjadi, jadinya kita terus berkembang. Kita nggak yang memisahkan, kayak misalnya divisi aku di Sinemaku Pictures itu marketing promotion, Umay kreatif. Tapi kita nggak patenin kayak lo cuma boleh ngerjain marketing, lo cuma boleh kreatif. Kita sama-sama memberikan masukan gitu. Seperti di film yang 2024 akan tayang ini, aku juga involve memberikan masukan ke kreatifnya kan, untuk development. Umay pun di segi marketing dia memberikan beberapa idenya yang bisa aku eksekusi gitu. Jadi kita sama-sama memberikan masukan sehingga kita tuh bisa menciptakan satu ide yang akhirnya beda dari yang lain, atau ide baru yang selama ini nggak kepikiran. Jadi justru komedinya kita itu ditunggu di kantor. Kalau kita lagi akur, justru mereka aneh, kok nggak berantem kemudian gitu, kok sepemikiran kemudian. Jadi justru malah orang-orang kantor menunggu kita berantem. Aneh juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.